Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu warung goib tepi jalan. Saya ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 23.30 malam. Saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ipan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, saya dan Sony selalu bareng, karena jalur ke rumah saya searah dengan jalur ke rumahnya. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam 00.30 saja tak sepi seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun saya tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Saya kurangi kecepatan motor karena dingin, yang membuat konsentrasi saya buyar saat mengendari motor. Tiba-tiba Sony yang di depan saya berhenti. "Kenapa Son, motor lu?" tanya saya kepada Sony. "Tadi gue nggak lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantam saja, makanya gue berhenti untuk ngecek takut kenapa-kenapa ini motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang lu juga lihat lu ngehantam apapun. Nggak lihat lu ngehantam apapun," seru saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda karena setahu saya dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya saya dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat saya heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt dan begitu semakin dekat itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan saya berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecelakaan membuat saya gak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja, kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak.
Sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi sambil menunggu. Saya pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam, Pak?" tanya saya. "Ya, Mas, saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh iya, terima kasih, Bu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin begini enak loh, Mas, untuk isi perut. Mas ini masih hangat loh, Mas," ujar ibu warung. "Iya, Bu, terima kasih," jawab saya. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada saya dan Sony. Lalu saya ambil tahu isi itu. Kebetulan saya sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah saya makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitupun juga sambalnya, sampai-sampai saya dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, saya habis makan, saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, semua tadi berapa, Bu? Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan, ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya menuju motor, lagi-lagi saya tersandung papan kilometer. Oke, kali ini saya benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuatku kaki saya tersandung, saya pun melihatnya di sana tertulis KM 12. Setelah rasa penasaran yang hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri karena kali ini saya sudah gak sejalur lagi dengan dia. Dan rumah saya masih agak jauh. Sedikit anehnya, di jalan yang menuju ke rumah saya tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, gumam saya. Sesampainya di rumah, saya sholat isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Saya pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP saya berdering. Ada panggilan masuk, ternyata itu Sony. "Tadi lu ngerasa aneh gak selama perjalanan pulang, Dit?" tanya Sony melalui telepon. "Iya sih," jawab saya. "Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek di rumah ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantam polisi tidur gede banget, cuy," ujar Sony. "Iya, syukur deh, Son. Sorry, gue capek banget nih. Gue tutup dulu ya. Besok di kampus saja ngomonginnya," jawab saya. "Oh, oke, Dit," ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres, gak seperti biasanya, akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya